yang belum dicairkan. Kita klik saja. Nah, ketika sudah difinalkan, dia muncul di menu pencairan SPP. Artinya SPP ini sudah siap untuk dieksekusi. Ya, kita tinggal klik saja 2 kali. Seperti biasa, kita klik tambah saja. Ya, kita pastikan tanggal hari ini saja, nggak apa-apa. Kemudian metode pembayarannya apakah menggunakan tunai atau bank? Ya. Kalau di sini kita sudah menggunakan CMS ataupun Cash Management System, artinya ya berarti kita menggunakan mekanisme transfer bank. Lalu kita pilih nama banknya, di sini, lalu kita simpan ya. Nah, perhatikan di sini ada CMS ID. Nah, CMS ID ini adalah sebagai kode rilis yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan Agim Channel. Kali ini Mimin akan menindaklanjuti dengan beberapa postingan yang berikutnya dengan tema ataupun juga pembahasan yang berikutnya yang perlu Mimin jelaskan di penggunaan Siskudes 206B ataupun Siskudes untuk APBDes tahun anggaran 2024. Mudah-mudahan rekan-rekan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, dan juga mungkin hari ini rekan-rekan juga disibukkan dengan persiapan untuk pelaksanaan APBDes tahun 2024. Di tahun 2024 ini ada Siskudes yang versinya yang lebih baru yaitu 206B. Ini perlakuannya berbeda dengan Siskudes tahun 2023, yang mana juga ada beberapa penambahan fitur-fitur dan report-reportnya. Oke, tidak banyak yang perlu dibahas, ya tidak perlu banyak berbasa-basi. Kita langsung saja ke TKP ya, kita langsung ke pembahasan saja. Pertama-tama kita login dulu. Saya di sini menggunakan akun latihan ya, latihan. Nah, lalu kita buka. Di sini Mimin akan menjelaskan bagaimana perlakuan SPP di Siskudes 206B, yang mana SPP di 206B ini berbeda dengan Siskudes yang 205 ya. Nah, di sini sebelum kita menginput SPP, pastikan bahwa anggarannya itu sudah diterimakan di rekening kas desa maupun di bendahara ya. Nah, cara cara mengeceknya kita masuk ke data entry ya, penatausahaan penerimaan desa. Kemudian kita masukkan kalau silpa ya, kemarin sudah saya sampaikan ya terkait dengan silpa. Nah, sekarang kita masukkan juga penerimaan anggaran dari misalkan dari APBN ya, yaitu dana desa. Di sini saya sudah diinputkan penerimaannya, ini ada DD tahap 1 besarnya 326.122.000 ya. Ini hanya sebagai contoh saja, sebagai simulasi ya, disclaimer bahwa ini anggaran yang saya inputkan ataupun kegiatan-kegiatan yang dibikin SPP-nya ini hanya sekedar untuk latihan ya, bukan bukan yang aslinya, karena kalau saya menggunakan akun desa yang asli juga saya takutnya juga nanti database-nya malah tercampur ya, jadi ada stuck database ataupun ada apa ya, ada doubling apa, bukan doubling istilahnya, tapi ada double database yang terinputkan di database-nya gitu, dikhawatirkan seperti itu. Makanya saya menggunakan akunnya akun simulasi ataupun akun latihan. Oke, di sini kita pastikan bahwa penerimaan desanya sudah ada ya, karena sebelum kita menginput SPP apalagi mencairkan, ini juga penerimaannya harus sudah ada ataupun uangnya sudah ada. Meskipun sudah kita anggarkan di dalam APBD, nah pastikan juga uangnya sudah masuk di rekening kas desa sebelum kita menginput SPP. Kemudian, nah setelah itu kita input SPP ya, input SPP. Di sini kita caranya masuk di data entry penatausahaan ya. Data entry penatausahaan, klik SPP kegiatan. Nah, di sini ada 3 jenis SPP, ada panjar kegiatan, yang mana panjar kegiatan ini adalah pengeluaran yang belum ada SPJ-nya. Artinya kita mengeluarkan uang dulu,
tanpa ada SPJ ya. Artinya kita dipanjarkan dulu. Kalau misalkan pagunya 50 juta, kita keluarkan dulu 30 jutaan misalkan seperti itu. Jadi di sini ya dipanjar kegiatan. Kemudian ada SPP definitif, ini adalah SPP yang jika pelaksananya ini sudah selesai ya. Tinggal kita keluarkan anggarannya karena sini disesuai dengan ketentuan di Permendagri 20 yaitu terkait dengan pengelolaan keuangan desa bahwa SPP definitif ini dikeluarkan ketika barang dan jasa sudah diterima oleh pemerintah desa. Kemudian di sini ada SPP pembiayaan. SPP pembiayaan ini adalah SPP yang dibuat ini adalah untuk kita mengeluarkan penyertaan modal desa ya ataupun penyertaan modal desa. Dan ini juga yang perlu diperhatikan ya, yang perlu diperhatikan dalam setiap penginputan di sini, penginputan SPP, bahwa kegiatan itu pertama satu uangnya sudah ada, bukan sudah ada uangnya, tapi ini sudah dianggarkan di dalam APBDes, kemudian uangnya sudah ada. Dan yang ketiga, pastikan juga bahwa di dalam penginputan SPP definitif ini juga ya diperhatikan disesuaikan dengan nota yang ditagihkan ke pemerintah desa ya disesuaikan. Artinya kita menginput SPP itu berdasarkan jumlah yang harus dibayarkan melalui nota ataupun kwitansi yang diterimakan oleh pemerintah desa. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah SPP ya. Nah, di sini sudah bikin SPP, contoh saja di sini pembangunan JUT ya, ataupun Jalan Usaha Tani Dusun 1 misalkan, Dusun 1 Desa Latihan. Nah, ini kemudian diklik 2 kali, kita juga masukkan rinciannya di sini ya. Ada di sini ada belanja modal upah tenaga kerja. Ya, di sini saya masukkan 3.750.000, kemudian juga ada bahan baku material, ya kemudian ada belanja modal jalan, sewa peralatan juga ada. Nah, di sini administrasi kegiatan saya tidak masukkan. Anggaplah baru SPP yang definitif ini yang untuk sekarang meski pagunya di sini ada kalau nggak salah ini 50 juta ya. Ini baru sekitar 35.385.000 rupiah ya di sini untuk SPP-nya. Nah, sebelum ini kita eksekusi, perhatikan di ini di tab yang pertama di SPP, di sini ada status ya. Di sini ada status SPP. SPP-nya itu apakah draft, apakah final. Nah, kita posisikan bagi operator Siskudes, pertama kita posisikan draft dulu ya. Karena apa? Karena ini adalah untuk melaksanakan fungsi verifikasinya, biar fungsi verifikasinya jalan di pemerintah desa. Nah, siapa yang memverifikasi ini? Yang memverifikasi ini adalah sekretaris desa. Pastikan dari rincian belanja ini, ya, pastikan ini sesuai dengan RAB ataupun rincian anggaran biaya yang ada di dalam APBDes. Jangan sampai kita mengajukan SPP ini melebihi dari anggaran yang sudah ditetapkan di dalam APBDes. Pastikan seperti itu. Jadi di sini fungsi verifikasi oleh sekretaris desa yang harus lebih ketat ya. Lalu jangan lupa juga pastikan ya ketentuan perpajakan karena di sini juga ada beberapa desa yang kadang mengabaikan dari ketentuan pajak ini ya. Kita perhatikan ketentuan pajaknya ya ini ya karena apa? Nanti kalau sudah dipinalkan ini berbeda ya. Makanya tadi kita di sini ya di menu awal di tab yang pertama ada status draft ataupun final. Nah, ketika ini sudah final dan pajaknya ini tidak terinput ya kalau sudah final dipastikan rekan-rekan sudah tidak bisa melakukan perubahan apapun dan ini akan otomatis terkunci oleh administrator ya, oleh administrator. Ya. Kalau ini sudah
peak, sudah diverifikasi dan sudah tidak ada hal-hal yang terlewat lagi, maka kita kembali ke sini ya. Ya. Kalau di sini kan sudah dengan sampai dengan apa? Dengan rincian pajaknya. Kalau ini kan berarti kan sebetulnya kalau yang 205 ini sudah selesai. Ya, kalau yang 205 ini sudah selesai. Nah, berarti kita tinggal mencairkan ya. Kita lihat aja mana yang bedanya draft dengan yang sudah final ya. Ini tadi posisi SPP-nya masih draft. Nah, lalu kita coba ke pencairan SPP. Nah, harusnya kalau sudah di SPP-nya di input, dia harusnya sudah muncul di sini. Di sini kan ada tulisan SPP final yang belum dicairkan. Nah, di sini SPP yang sudah dicairkan tidak ada, bahkan di sini juga SPP yang tadi seharusnya kan kalau yang biasa-biasa yang 205 itu kalau sudah kita selesai input di SPP-nya, itu langsung dia muncul di menu di pencairan SPP, gitu kan? Nah, makanya kita kembali lagi ke menu SPP di sini di data entry penatausahaan SPP kegiatan ya. Ini SPP-nya adalah SPP definitif ya. Dianggap barang dan jasanya sudah diterima oleh pemerintah desa. Nah, kita tinggal kalau sudah selesai diverifikasi dan dipastikan semuanya tidak ada yang terlewat, lalu kita klik ubah saja, posisinya, statusnya, kita rubah dari draft menjadi final. Lalu kita simpan. Ya, kalau sudah disimpan, kita tutup, keluar, lalu kita ke penata usahaan lagi, kita cairkan SPP-nya. Kita klik bukti pencairan. Ini adalah kita untuk mencari SPP yang belum dicairkan. Kita klik saja. Nah, ketika sudah dipinalkan, dia muncul di menu pencairan SPP. Artinya SPP ini sudah siap untuk dieksekusi. Ya, kita tinggal klik saja 2 kali seperti biasa. Kita klik tambah saja ya. Kita pastikan tanggal hari ini saja nggak apa-apa. Kemudian metode pembayarannya apakah menggunakan tunai atau bank ya. Kalau di sini kita sudah menggunakan CMS ataupun cash management system, artinya ya berarti kita menggunakan mekanisme transfer bank. Lalu kita pilih nama banknya di sini, lalu kita simpan ya. Nah, perhatikan di sini ada CMS ID. Nah, CMS ID ini adalah sebagai kode rilis yang nantinya digunakan pada pencairan di IBC ataupun di mekanisme pencairan di rekening kas desa. Dipastikan harus seperti itu ya. Nah, kalau ini sudah final, nanti CMS ID ini akan muncul secara otomatis. Kalau dipastikan ini sudah peak dan sudah selesai, lalu kita klik simpan ya. Dan CMS ID ini bisa digunakan ataupun sebagai kode rilis bagi rekan-rekan akan mencairkan anggaran dari rekening kas desa kepada rekening penyedia ataupun rekening yang lainnya. Itu saja mungkin rekan-rekan, ini sebagai pengingat saja penjelasan bagaimana perlakuan penginputan SPP dan pencairan SPP di Siskudes 206B ataupun Siskudes APBD tahun 2024. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan mohon maaf juga apabila apa yang disampaikan tidak membuat puas rekan-rekan. Dan jika memang konten ini sangat bermanfaat, silakan dibagikan kepada yang lainnya biar banyak orang desa yang tahu penggunaan Siskudes 206B. Terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.